Matius 6 ayat 21 mengatakan bahwa di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jika kita disuruh memilih antara Tuhan dan harta titipannya, manakah yang akan kita pilih dan mana yang sesuai dengan kehendaknya? Mari kita diskusikan bersama pada episode Inverse kali ini. Halo teman-teman, selamat datang di Inverse Indonesia. Inverse ini merupakan panduan untuk belajar Alkitab secara pribadi dan mendalam. Untuk teman-teman yang baru pertama kali menonton, kami hendak menginformasikan bahwa diskusi ini merupakan suplemen dari Inverse Bible Study Guide yang bisa di-download melalui link yang ada di kolom deskripsi video atau bisa langsung ke Instagram kami @inverse_id. Kami menyarankan teman-teman untuk mendalami study guide-nya terlebih dahulu untuk lebih mendapatkan pengalaman belajar Alkitab secara lebih personal. Dan setelahnya, kami harap diskusi ini dapat membantu kita mendapat perspektif baru terkait tema Alkitab yang sedang dipelajari. Nah, saat ini kita masih ada dalam rangkaian Bible Study Guide kita yang pertama tentang bagaimana mengetahui kehendak Tuhan. Dan saat ini kita telah sampai pada episode 11 yaitu First Thing First atau hal yang terutama. Apa maksudnya hal yang terutama? Nah, mari kita sama-sama belajar pada Inverse episode hari ini. Saat ini kita sudah hadir teman-teman di sini, ada Kak Elizabeth, Kak Dede, Kak Andrew. Untuk memulai diskusi pada hari ini mungkin saya undang Kak El untuk memimpin kita dalam doa. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan, dan kami di sini akan berdiskusi dan mempelajari tentang Alkitab Tuhan. Kiranya Tuhan boleh mencurahkan Roh Kudus agar beserta kami dengan semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan telah mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Terima kasih Kak El. Untuk memulai diskusi pada hari ini kita baca dulu ayat Alkitab. Pada hari ini ada dalam Maleakhi 3 ayat 7 sampai 12. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Ayat 8, bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku? Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus? Ayat yang ke-9, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa. Ayat yang ke-10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ayat 11 dan 12, Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabiskannya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Baik, terima kasih teman-teman. Ini menarik banget ya tentang perpuluhan kalau bisa kita lihat. Di sini kita bisa lihat kalau misalnya kita harus memberikan 1/10 dari harta kita ke rumah perbendaharaan. Cuman yang menarik di sini, menurut teman-teman, kayak perpuluhan itu apa sih dan mengapa dia harus 1/10? Maksudnya ini kayak spesifik banget kan, berarti kayak dia dibedakan dari persembahan lainnya. Kayak apa yang membedakan perpuluhan ini beda dari persembahan lain? Mungkin Kak Oke, Andrew atau Kak Dede? oke. Uh, ini menarik juga tema kita pada malam hari ini, membahas mengenai persembahan dan persepuluhan. Kenapa? Kalau kita lihat salah satu hal yang sangat menarik dari persembahan dan persepuluhan adalah dari pengertiannya. Kenapa demikian?
Karena kalau kita lihat pengertian Tuhan sendiri adalah merupakan ungkapan syukur. Sedangkan kalau kita melihat arti dari persepuluhan, dia lebih mengarah kepada kekudusan, kesucian. Kalau kita lihat di pelajaran kita kali ini, bahwa dikatakan sepersepuluh dari hasil pertama pekerjaan kita. Berarti persembahan persepuluhan adalah satu hal yang khusus. Kenapa dibilang khusus? Kalau kita merujuk kepada pelajaran kita, bahwa kudus berarti dia diasingkan. Dan kalau kita lihat pengertiannya sendiri, persepuluhan adalah merujuk kepada ibadah. Berbeda dengan persembahan, dia hanya ucapan syukur. Bukan berarti persembahan tidak penting, tetapi sama-sama pentingnya. Tetapi dalam hal ini, persepuluhan adalah dikhususkan untuk mencerminkan akan rasa syukur dan kesetiaan umat. Seperti itu. Berarti yang membedakan antara perpuluhan dan persembahan yang lain itu karena dia kudus ya? Karena kekudusannya itu kah? Kalau misalnya menurut KL atau Kak Andrew bagaimana tentang perpuluhan ini? Kalau dari aku sendiri, kenapa perpuluhan itu uh, seperti itu, karena Tuhan sudah minta itu kan, karena Tuhan yang meminta itu sejumlah itu kan, sepersepuluh itu juga bisa kita lihat di cerita Abraham ya kalau nggak salah ya, cerita Iya. Abraham yang dikasih sepersepuluh ke Melkisedek, dan ada cerita-cerita di Alkitab lainnya seperti di Imamat 27 mungkin, dikatakan juga memang Tuhan meminta angka spesifik itu sepersepuluh. Memang sebenarnya Tuhan itu kan uh, bisa memiliki hak untuk mendapatkan 100% ya. Tetapi Tuhan, luar biasanya Tuhan hanya meminta 10 sepersepuluh saja dari ke pendapatan kita gitu, seperti itu. Dan itu adalah sebenarnya salah satu bentuk bentuk kasih Tuhan sebenarnya ya. Dan bagaimana pada saat kita memberikan perpuluhan itu, artinya kita mengakui bahwa semua hal yang baik, semua hal yang kita dapatkan itu asalnya dari Tuhan. Karena kan seperti itu Tuhan minta kembali kata kembali itu ya. Mungkin seperti itu. Oh, ini menarik sih. Jadi bukan kita yang ngasih ke Tuhan, cuman kita yang mengembalikan harta yang dari awalnya itu punya Tuhan ya. Iya, betul banget. Karena kembali lagi itu semua kan bukan punya kita. Itu punya Tuhan gitu kan. Ah, iya betul betul betul. Berarti ini perpuluhan penting banget ya. Soalnya kayak udah kudus, terus habis itu kayak kita harus mengembalikan 1/10 kepada Tuhan. Kayak gitu. Kayak nggak tahu, I don't know, kayak menurut aku perpuluhan ini jadi kayak khusus aja gitu. Cuman kalau misalnya persembahan, menurut teman-teman gimana? Kalau misalnya menurut KL, Kalau menurut saya sih persembahan itu sama-sama penting dan juga penting dan sama kayak persepuluhan. Tapi seperti yang dibilang sama pendeta muda Dede itu kayak lebih penting dari persepuluhan karena di situ kan dijelaskan bahwa kita mengembalikan milik Tuhan dan persepuluhan itu hanya milik Tuhan saja. Dan kita diajarkan harus jujur untuk mengembalikan daripada persepuluhan dan 10% kan yang Tuhan minta. Jadi begitu. seru banget. Berarti melalui perpuluhan ini kayak Tuhan ingin kita buat jujur mengembalikan 1/10 aja gitu dari harta kita ke Tuhan. Cuman enggak sih. Setuju banget sama KL. Kalau misalnya menurut teman-teman yang lain, kira-kira gimana? Ada nggak melalui perpuluhan ini, kira-kira ada nggak yang Tuhan ingin ajarkan ke kita gitu? Mungkin dari Kak Dede? Oke. Tadi disampaikan oleh saudari L dan juga saudara Andrew, memang benar. Ada beberapa poin yang sangat menarik yang mungkin saya bisa bagikan pada malam hari ini.
poin dari persembahan dan persepuluhan adalah inti dari semua itu adalah Tuhan mau melihat kita punya kesetiaan. Tuhan juga mau melihat kita punya kejujuran. Apakah kita mengorupsi harta yang Tuhan sudah percayakan kepada kita atau kita kembalikan dengan jujur. Dikatakan juga di pelajaran kita, di dalam Alkitab, bahwa Tuhan akan meminta apa yang seharusnya ia sudah berikan. Maksudnya, dia minta balasan daripada kita. Berapa persen? Harus 10%? Harus. Karena itu sudah ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Jadi bukan ketetapan gereja, itu ditetapkan oleh Tuhan. Itu sudah berawal dari bukan zaman orang Ibrani, tetapi sebelum zaman orang Ibrani pun Tuhan sudah menetapkan 1/10 untuk dikembalikan ke Tuhan. Itu sangat menarik sekali. Bener juga sih, menarik banget. Kayak Tuhan menetapkan 1/10 itu seakan-akan emang Tuhan ingin ngelihat kejujuran kita aja, kayak bener nggak nih orang bener-bener balikin 1/10 atau misalnya ternyata dia korupsi-korupsi sedikit, kan nggak ada yang tahu kan. Maksudnya kayak pendapatan kita, kayak kita doang yang tahu kan sebenarnya. Kayak cuman Tuhan ingin lihat kejujuran kita aja, Tuhan ingin lihat apakah kita setia. Seperti itu menarik banget sih poin dari Kak Dede. Kalau misalnya menurut Kak Andrew gimana? Apa yang ingin Tuhan ajarkan kepada kita melalui perpuluhan? Ya, sebenarnya sudah pas sih sama yang dibilang tadi sebelumnya. Karena memang persepuluhan itu bukan soal jumlah, tapi soal ketaatannya itu. Jadi sebenarnya yang Tuhan inginkan adalah apa namanya ya ketaatan kita untuk memberikan apa yang Tuhan sudah minta itu. Karena kan cuma 10/10, nggak banyak-banyak gitu ya. Dan kita Iya betul. diingatkan gitu kan, itu semua bukan bukan dari kita tapi itu dari Tuhan. Iya betul banget. Setuju banget sama Kak El, Kak Andrew, dan Kak Dede tentang bagaimana kita harus setia dan kita harus jujur dengan mengirimkan, dengan mengembalikan perpuluhan kepada Tuhan. Mungkin sebelum kita melanjutkan diskusi kita, ada baiknya kita break sebentar setelah yang satu ini. Baik, selamat datang kembali teman-teman. Kita sudah kembali ke episode 11 Inverse pada hari ini, yaitu tentang first thing first atau tentang persembahan dan perpuluhan. Tadi kita sudah bahas mengenai kira-kira apa itu perpuluhan dan mengapa ia begitu spesifik, 1/10. Kemudian, apa yang ingin Tuhan ajarkan melalui perpuluhan, kira-kira mengapa Tuhan ingin melihat kejujuran kita, kesetiaan kita terhadap perpuluhan. Ini sangat menarik banget sih. Cuman dalam prakteknya tentu kita memiliki rintangan atau misalnya halangan dalam perpuluhan, dalam memberikan perpuluhan. Mungkin ada yang minder kah, atau misalnya ada yang berhalangan dalam dalam mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Mungkin teman-teman ada yang memiliki pengalaman atau misalnya mau sharing mengenai hambatan-hambatan dalam memberikan persembahan atau perpuluhan ini? Mungkin dari aku kali ya. Boleh? Kalau tentang perpuluhan ini sebenarnya mungkin hambatannya dari pengetahuan tentang eh, ke siapa harus kasih perpuluhan ini gitu loh. Karena terkadang bingung, kayak contohnya sa- eh, saya ini tinggalnya di Papua, tapi saya dapat penghasilannya itu di Surabaya. Nah, kira-kira jadinya bingung, ini kira-kira apakah saya harus hold dulu ini perpuluhan, baru nanti kasihnya pas balik ke Papua atau seperti apa gitu. Kadang-kadang jadi dilema tersendiri gitu. Dan kalau misalnya di keep itu kan eh, makin ada godaan-godaan seperti itu ya. Kira-kira jadi Kepake. tapi puji Tuhan sampai sekarang belum belum enggak lah, enggak bukan belum ya. Jangan belum, Puji bahaya kalau belum. Tuhan. Iya, mungkin pengalamannya seperti itu. Jadi sedikit bingung gitu kira-kira mau kasihnya kemana atau kemana, mungkin dari Pelita Muda Dede mungkin kira-kira mungkin bisa bantu mungkin kayak kemana sepertinya kalau masalah seperti ini mungkin ya. Oke, baik, terima kasih. Kalau menurut kita punya peraturan organisasi, dikatakan bahwa perpuluhan itu
kita kembalikan harus di mana tempat kita bergereja. Karena kita hidup dari gereja itu, maka kita harus mengembalikan persepuluhan kita di gereja itu. Bukan berarti kita harus menyimpannya, tunggu sampai kita weekend atau kapan lagi baru kita kembalikan. Tidak. Tetapi dikatakan bahwa ketika kita sudah menetapkan kita akan beribadah di tempat itu, kita harus mengembalikan persepuluhan itu di gereja itu, di konferensi itu. Seperti itu. Supaya tidak mengganggu keuangan organisasi yang lainnya. Oh, I see, I see. Baru tahu juga ternyata harus di tempat kita beribadah gitu ya. Iya, Nggak bisa Ilmu baru. sembarangan, maksudnya kita ada di mana terus kasih ke situ, kita ada di mana kasih ke situ. enggak Harus ada di harus tempat kita beribadah. harus. Menarik sekali. Menarik, menarik. Kalau misalnya menurut KL gimana? Apakah selama ini ada hambatan kah atau kesusahan dalam memberi perpuluhan dan kira-kira bagaimana cara Tuhan membantu dalam memberi persepuluhan? Kalau dari aku pribadi sih, puji Tuhan belum ada kayak hambatan gitu. Jadi dari kecil papi mami selalu ajarin Elizabeth untuk mengembalikan 1/10 dari yang kita milikin, yang Tuhan telah kasih, dan itu dari kecil sudah ditanamkan, dan sampai sekarang puji Tuhan bisa berlanjut, jadi bisa mengertilah, dan puji Tuhan belum ada tantangan. Jadi seperti itu, Kak. Puji Tuhan. Tapi kalau misalnya menurut KL selama ini kan udah memberi persepuluhan dan udah memberi persembahan secara rutin. Dan kira-kira melalui pengalaman memberi persepuluhan dan memberi persembahan itu, kira-kira ada nggak karakter Yesus yang bisa dilihat? Atau mungkin yang bisa KL rasakan, atau mungkin teman-teman yang lain alami selama memberikan persembahan atau persepuluhan? Baik, kalau dari aku pribadi sih bisa melihat karakter Yesus di dalam kita mengembalikan persepuluhan, di mana kita tuh bisa mensyukuri berkat-berkat Tuhan yang telah kita dapat, dan kita tuh jujur dalam mengembalikan 10% yang dimiliki oleh Tuhan, dan di situ kita diuji kita bohong atau tidak untuk mengembalikan dari milik Tuhan tersebut. Dan Tuhan kan juga membenci kebohongan atau rencana jahat gitu kan. Jadi apa baiknya kita untuk mengembalikan apa yang dimiliki Tuhan 10% itu. 90% kan masih kita yang punya, kita lebih besar daripada Tuhan meminta kita 10%. Jadi seperti itu, Kak. Baik, kalau misalnya dari Kak Andrew, kira-kira ada pengalaman kah memberi persepuluhan atau persembahan? Soalnya kan ini logikanya kayak ini kan uang gitu, sesuatu yang penting buat kita, sesuatu yang membantu kita buat bertahan hidup. Ketika kita memberi itu kepada Tuhan, kira-kira ada nggak pengalaman rohani yang dirasakan atau misalnya melihat karakter Yesus ketika memberi persembahan atau persepuluhan seperti itu? Kalau pengalaman tentang persepuluhan ini mungkin ya secara tidak langsung ngajar untuk pintar-pintar memanage finansialnya gitu kan ya. Karena kan tapi terkadang kalau misalnya kita mikir penghasilan itu adalah hasil jeripaya kita seorang aja, kita terkadang lebih sering menggerutu gitu jadinya. Aduh, kalau misalnya nggak kasih perpuluhan, sebenarnya bisa beli ini nih. Tapi Iya. pada saat kita menyadari bahwa itu semua berkat dari Tuhan, seharusnya pikiran seperti itu nggak ada gitu kan. Karena kita sadar, oh ini punya Tuhan, kita harus balikin ini. Dan percaya nggak percaya, pasti ada jalan Tuhan yang membuat kita tercukupi gitu loh. Walaupun kita memberikan persepuluhan itu loh. Jadi kita nggak akan ngerasa kekurangan gitu loh. Jadi eh, sama seperti kalau di buku Matius kan eh, burung-burung aja nggak ini Tuhan kasih makan dan segala Mhm. macamnya. Jadi seharusnya kita nggak perlu khawatir gitu loh kalau 10% itu kita balikan kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti ada berbagai cara yang Tuhan bisa lakukan untuk kita untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan kita gitu. Mungkin itu. Iya menarik sekali. Jadi kita diajarkan buat nggak egois juga kan ya Tuhan. Tuhan aja dia pelihara rumput-rumput, bunga-bunga, masa kita kasih 1/10 langsung gak bisa hidup. Seperti itu.
Mungkin kalau bisa Kak Dede, ada pengalaman kah kira-kira bagaimana melihat Yesus dalam perpuluhan? Oke, dari pemaparan yang sudah disampaikan oleh teman-teman yang lainnya, ada pengalaman yang sangat menarik yang saya alami selama saya memberikan persepuluhan. Wah, apa tuh? Jujur, eh, sewaktu masih berada di asrama, penghasilan itu kan nggak bisa didapatkan. Mau nggak mau, harus dikatakan oleh kitab hasil jerih payah. Nah, salah satunya adalah uang yang dikirimkan oleh orang tua ataupun dari sponsor itu harus dipotong. Ah, Sementara banyak keperluan kuliah juga harus dibeli. Mulailah saya berpikir, beli ini harus di skip satu-satu. Oh, ini gak usah dibeli dulu, ini gak usah dibeli, ini gak usah dibeli. Akhirnya sudah, yang saya dapatkan hanya sebagian kecil dari yang saya sudah sisihkan untuk perpuluhan. Dan walaupun namanya manusia, apa yang sudah di arrange daftar-daftar itu pasti akan kepikiran di dalam pikirannya. Aduh, mulai gelisah, gelisah, gelisah. iya. Dan akhirnya tiba sahabat, ya pada satu langkah itu pasti ada rasa berat langkah, pasti. Tapi mau tidak mau harus doa dalam hati. Tuhan, ringankan langkahku, akan kuberikan persembahan ini. Dan Amin. puji Tuhan dapat diberikan. Dan uh, pengalaman atau bukti dari pemberian persepuluhan, apakah Yesus ada di sana? Sangat ada sekali. Kenapa? Karena Tuhan masih memberikan kasih-Nya kepada saya dan kita semua pada saat ini di dalam bekerja, kuliah, ataupun apa yang dilakukan, dan Tuhan masih memberikan satu kepercayaan, satu berkat yang luar biasa, sehingga kita dapat mengembalikan berkat itu di depan hadiratnya dengan sebuah persepuluhan, sepersepuluh dari hasil jeripaya kerja kita. Mungkin itu. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali Kak Dede. Jadi dari sini aku nggak tahu, aku lihat kayak dengan kita berserah, dengan kita memberikan walaupun cuma sedikit gitu kepada Tuhan. Tapi Tuhan memberikan kasih-Nya yang begitu besar, Tuhan masih pelihara kita, Tuhan kasih kepercayaan kita melalui harta yang Dia percayakan pada kita, yang ujung-ujungnya akan kita kembalikan lagi kepada Tuhan. Kayak luar biasa banget Tuhan itu. Aku tuh jadi kepikiran ini sih, tadi Kak Dede sama Kak Andrew sempat ngomong dari perpuluhan selama pengalaman mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan kan berarti ada financial planning. Jadi kayak kita juga ngitung uang-uang yang keluar, terus habis itu kita juga ngitung 1/10 itu berapa sih, terus habis itu kira-kira berapa sih yang bisa kita berikan untuk persembahan, berapa sih yang bisa kita kembalikan untuk Tuhan. Nah, terkait pengaturan keuangan atau misalnya financial planning itu, kira-kira ada nggak sih peran pengelolaan keuangan itu terhadap kehidupan spiritual kita? Mungkin KL, kalau dari KL bisa sharing tentang pengalamannya. Kalau dari aku pribadi sih, Mhm. baik dari aku pribadi sih, kita pasti akan diberi hikmat ya sama Tuhan untuk bisa mengelola atau uh, mengelola dengan baik dan mengembalikan 1/10 yang menjadi milik Tuhan. Dan tentu juga Tuhan akan memberikan hikmat pada kita untuk 90% kita juga bisa mengelola karena hikmat tersebut yang telah diberikan oleh Tuhan. Jadi begitu. Berarti untuk mendapatkan hikmat itu kita harus berdoa lagi, kita harus minta lagi dong ya sama Tuhan, biar diberikan hikmat yang cukup untuk mengelola uang. Gitu gak sih? Ya, seperti itu bisa juga kehidupan kita lebih intim dengan Tuhan dan juga Ah, lebih kayak membaca Alkitab, lebih mengetahui apa yang dimaksud Tuhan untuk kita semuanya. iya. Jadi dengan belajar Alkitab juga kita tahu kira-kira Tuhan maunya gimana nih lewat Alkitab. Kira-kira memberi persepuluhan itu kayak gimana dan seperti apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan kayak gitu ya. Luar biasa, keren banget sih kalau bisa seperti itu. Kita harus balik lagi minta hikmat Tuhan. Thank you Kak El. Kalau bisa ya. Teman-teman yang lain
Adakah kira-kira? Kalau dari aku, eh, biasanya kalau misalnya aku perpuluhan itu pada saat dapat istilahnya berkat dari Tuhan itu dari awal tuh sudah disisihkan dari awal ya. Dari awal sudah disisihkan dari awal supaya apa? Supaya nggak kecampur-campur. Karena perpuluhan itu kan khusus ya, bukan sisa. Tapi apa namanya emang dikhususkan dari apa namanya dari berkat yang kita dapat gitu, bukan sisa dari apa yang kita dapat gitu kan. Jadi Oh memang dari iya awal betul. sekali kita dapat langsung dipisahkan, langsung didoakan seperti yang kata Elizabeth tadi ya. Karena toh persepuluhan itu kan juga untuk mendukung apa namanya pekerja-pekerja Tuhan di daerah-daerah misi dan guru-guru dan segala macamnya. Jadi toh persepuluhan kita ini dapat membantu pekabaran Tuhan juga kan. Jadi sisanya itu ya betul-betul perlu di manage kira-kira eh, karena kan bukan cuma persepuluhan ya, pasti ada persentase-persentase untuk persembahan terpadunya atau segala macamnya. Dan itu Betul. itu harus pergumulan kita dengan Tuhan gitu, bagaimana eh, komitmen kita sama Tuhan. Oh, saya mau dari ini kita untuk persembahan, ada baru ini untuk kebutuhan pribadi dan lain-lainnya. Mungkin seperti itu. Oh iya betul didoain. Lupa bener sebelum kita memberi harus didoakan itu penting banget, penting banget. Terima kasih Kak Andrew. Kalau tadi Kak Dede udah open mic. Nah, eh, jadi yang di terakhir ini mungkin menurut saya tentang pengalaman rohani dari pengelolaan uang. Jadi jujur selama masih kuliah dan sudah tamat pun menjadi satu kebiasaan juga. Ketika menerima uang ini bertanya sama Tuhan, Tuhan, ini uang untuk pakai apa? Itu di luar daripada perpuluhan, menabung, itu sisanya. Gitu. Tuhan, sisanya untuk apa? Gitu. Tanya Tuhan, bagaimana apa yang harus digunakan, apa yang harus diolah untuk berikutnya, selain daripada perpuluhan, selain daripada persembahan, dan uh, tabungan, sisanya ini. Terkadang kan manusia terkecoh, sisanya udah bisa foya-foya, gitu Buat kan. sendiri gitu. Buat sendiri. Tapi Iya. satu sisi, sisa itu kita jangan habiskan, gitu kan. Mungkin ada sisanya itu kita untuk kasih ke lain hal yang lebih bermanfaat kah, atau bagaimana, supaya kehidupan kita itu seimbang. Seperti itu. Kita juga hidup seimbang antara Tuhan dengan kita juga harus imbang antara manusia sama kita, vertikal dan horizontal. Itu yang Tuhan mau. Itu. Terima kasih. Amin, puji Tuhan. Terima kasih banyak teman-teman atas sharingnya. Sangat insightful, bermanfaat. Aku belajar banyak banget dari pengalaman teman-teman. Mungkin aku bisa simpulin lebih kayak perpuluhan ini penting kan ya untuk kita. Dan tadi aku yang paling berkesan tuh harta itu bukan milik kita. Maksudnya kayak sekalipun kita sangat butuh harta itu, misalnya harta itu penting buat kita bertahan hidup, tapi balik lagi semuanya itu milik Tuhan, gak ada yang milik kita. Jadi ada baiknya perpuluhan yang udah dikasih tahu Tuhan untuk dikembalikan, disisihkan terlebih dahulu seperti kata Kak Andrew tadi, disisihkan terlebih dahulu sepersepuluhnya, terus habis itu kita doakan, kita minta hikmat seperti tadi kata Kak El, dan setelahnya sisanya juga tetap kita doakan, gak kita habiskan foya-foya seperti tadi kata Kak Dede, karena balik lagi kayak walaupun di mana harta kita berada di situ hati kita berada, tetap kita harus minta hikmat kepada Tuhan seperti itu. Terima kasih banyak ya teman-teman atas sharing-sharingnya. Terima kasih atas diskusi yang telah diberikan dan pengalaman yang telah di-sharingkan. Sangat bermanfaat dan semoga teman-teman di rumah, teman-teman di luar yang ikut menonton diskusi kita pada hari ini juga merasa merasa mendapatkan berkat dari diskusi yang telah kita langsungkan pada hari ini. Baik, untuk menutup diskusi pada hari ini, mungkin saya undang Kak Dede untuk pimpin kita dalam doa. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih banyak ya Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada saat ini. Kami telah selesai mendiskusikan akan pekabaran firman Tuhan yang begitu luar biasa mengenai bagaimana kami harus dengan jujur dan setia mengembalikan
1/10 dari penghasilan yang Engkau berikan kepada kami. Ajarilah kami untuk tetap setia, ajarilah kami untuk tetap jujur di hadapan-Mu, sehingga kami dapat layak di hadapan-Mu hari demi hari dan dapat disempurnakan sebagaimana Engkau inginkan kami sempurna sama seperti Engkau. Berkati anak-anak Tuhan yang telah melayani pada malam hari ini. Berkati juga para penonton yang juga ikut di dalam diskusi ini. Kiranya Tuhan menambahkan hikmat, menambahkan pengetahuan, roh takut akan Tuhan, supaya mereka juga dapat setia di hadapan-Mu. Terima kasih banyak ya Bapak. Sempurnakan doa ini, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin.